warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kembali lagi bertemu dengan Ibu ya. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Ika. Adakah yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, benar. Hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Adakah yang tahu apa itu teks eksplanasi? Lantas, apa saja sih tujuan dari teks eksplanasi tersebut? Yuk kita jalan-jalan terlebih dahulu keliling Indonesia untuk mengetahui apa sih itu teks eksplanasi. Coba kalian simak tayangan berikut ini ya. Sebanyak 150.887 jumlah kasus yang diperiksa adalah 108.699 orang. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, gambaran inilah yang kemudian menjadi poin untuk kita bisa melihat seberapa disiplin kita mematuhi untuk menjaga jarak, tetap di rumah, kemudian mencuci tangan. Oke, baiklah. Setelah kalian jalan-jalan dan mengamati fenomena tadi, apakah kalian sudah paham apa itu teks eksplanasi? Baik, Ibu akan jelaskan apa sih itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi ialah suatu teks yang menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Lantas, untuk tujuan dari teks eksplanasi sendiri yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua yaitu menjelaskan urutan sebab akibat dari suatu fenomena itu dapat terjadi. Bagaimana cara membedakan teks eksplanasi dengan teks lain? Cara membedakan teks eksplanasi dengan teks lain ialah dengan melihat struktur dari teks tersebut. Struktur dari teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini menjelaskan tentang topik atau fenomena yang akan dibahas. Dan yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Deretan penjelas atau isi berisi tentang deretan penjelasan bagaimana topik itu akan dibahas. Dan yang ketiga berisi tentang interpretasi. Interpretasi atau yang kita sebut sebagai penutup berisi tentang kesimpulan dari topik fenomena yang dibahas tersebut. Perhatikan contoh dari teks eksplanasi berikut ini ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas bagaimana cara membuat teks eksplanasi yang baik? Selain memperhatikan struktur cara membuat teks eksplanasi yang baik, kalian juga bisa memperhatikan yang namanya kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi sendiri yang pertama, bersifat umum bukan manusia. Artinya yang dibahas di sini adalah membahas hal-hal yang umum, entah itu berkaitan dengan peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Seperti contoh tadi tentang COVID-19. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal dan kausal. Nah, konjungsi temporal adalah berhubungan dengan waktu, setelah, kemudian, lalu. Sedangkan klausal sebab akibat jika, maka, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah menggunakan istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah ini bisa diketahui kebenarannya atau ada sumber buktinya. Yang keempat menggunakan kata kerja relasional. Kata kerja relasional kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap, seperti menggunakan kata adalah, ialah, merupakan. Anak-anak, sekarang lebih jelas lagi kan pemahaman kalian tentang teks eksplanasi tadi? Demikian pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu pada materi berikutnya. Semoga kalian dapat memahami ya apa sih itu tadi teks eksplanasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.